Ya Tuhan, Tuan, apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah ini permata? Begitu indah, pasti sangat berharga. Apakah ini permata? Bagaimana bisa begitu bening dan transparan? Apakah ini berarti kita berhasil membakarnya? Bagus sekali. Kamu tidak akan dipenggal kepala lagi. Bagus sekali. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Dipenggal kepala? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bibi, jangan kaget-kaget begitu. Aku akan tunjukkan sesuatu yang akan membuatmu lebih senang lagi. Teman, keluarkan 2 barang dari kiln di sebelah sana. Baiklah, ini saya datang. Tuan, apa ini? Apakah ini vas? Lebih cantik daripada yang dibuat dari keramik. Cahayanya bersinar berkilau. Seindah bintang-bintang di galaksi. Bagaimana bisa seindah ini? Semua ini, tidak satu pun yang rusak. However, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hanya hal kecil saja. Ayo. Wow, ini benar-benar cantik sekali. Iya benar. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tuan, gelas ini. Bagaimana bisa lebih bersinar daripada vas tadi? Lihat pola ini. Seolah-olah dilukis langsung di atasnya. Ya ampun, ketika disinari cahaya seperti ini. Seolah-olah gelas ini penuh dengan air. Dibandingkan dengan gelas keramik yang pernah kita lihat sebelumnya. Itu benar-benar hanya bongkahan tanah liat. Iya benar, benar sekali. Lihat yang ini. Gelas ini, seolah-olah menutup cahaya di dalamnya. Dari jauh terlihat seperti kabut, dari dekat terasa ada permata yang tertanam di dalamnya. Benar-benar sangat indah dan sempurna. Oke, nanti setelah ini yang tersisa di dalam kiln. Semua dibuat truk dan dikirim ke Jusian Building. Yang ini biarkan Bibi lihat perlahan-lahan. Tenang saja Tuan. Hati-hati, pisahkan semuanya dengan jerami. Baiklah Tuan. Hotpot di Jusian Building benar-benar luar biasa. Pedasnya pas, rasanya segar dan meresap. Tuan ini benar-benar punya ide yang cemerlang soal makanan. Tidak heran bisnisnya begitu ramai, ini jauh lebih menguntungkan daripada kita, yang berkeliling menjual barang di padang rumput. Ayo, letakkan beberapa kotak manik kaca ini. Di posisi yang paling terlihat, lalu pasang sehelai kain. Biar lebih menonjol. Baiklah. Orang miskin. Apakah kamu mengenal pemilik Jusian Building? Dia, Iya, aku dapat informasinya dari bertanya-tanya. Wei Hao ini memang punya bakat soal makanan. Tapi dia adalah orang bodoh paling terkenal di dinasti Dayong. Bodoh? lebih bodoh dari aku? Ya enggak lah. Yang makan di sini, semuanya pejabat dan orang kaya. Mereka nggak butuh uang, tapi barang langka. Ayo lihat, lihat ini, bening dan cantik banget. Bersinar gemerlap, bos. Ini barang langka apa sih? Kenapa dia punya batu permata dari Beichang? Banyak lagi. Iya, kok bisa banyak banget? Hari ini, aku akan bikin permata dari pasir ini. Biar barang-barangmu yang jelek itu nggak laku. Dia beneran berhasil bikin. Lihat, Merah kayak koral, hijau kayak giok. Kena sinar matahari, malah tembus cahaya. Kilauannya cemerlang banget. Jangan-jangan ini permata dari Beichang? Lihat yang ungu muda ini. Lebih halus dari mutiara istriku. Bos Wei, berapa harga permata ini? tenang dulu, semuanya. Permata ini nggak cuma unik dan cantik. Di ibu kota juga nggak ada yang jual. Yang paling penting, harganya murah, cuma 1 koin aja per biji. 1 koin? Masih nunggu apa lagi? Cuma 1 koin. Barang secantik ini cuma 1 koin? Bos Wei, jangan-jangan salah hitung? Nggak salah, segini harganya. 1 koin? Kok kamu? Permata kayak gini di padang rumput kami, harganya 15 koin. Masa kamu jual cuma 1 koin? Aku mau jual berapa ya terserah aku. Urusanmu apa? Iya benar. Nggak beli minggir, nggak beli minggir. Lihat, ini baru permata asli. Yang dia jual itu barang murah, palsu. Menurutku, permata Bos Wei lebih bagus. Iya, lihat permata Bos Wei, murni banget. Kalau yang punya nona ini, kalau dilihat detail, ada kotorannya. Iya, mata rakyat jelata itu tajam. Dilihat-dilihat, emang kelihatannya nggak pinter. Bodoh. Permata Bos Wei memang lebih bagus. Ini emang bagus sih. Tapi justru karena bagus, kamu nggak boleh jual segini murahnya. Batu permata sepertiku ini harganya 15 koin. Bagaimana bisa kamu jual hanya 1 koin? Benar. Batu permata ini, setidaknya harganya 20 kain. Ya, Tapi,
Aku jual 1 koin. Gimana? Aku? Tuan Wei, aku duluan. Aku mau beli 2 kotak ini. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Ini ya? Oke, 1 koin semua, 1 koin. Aku juga mau. Aku tawarkan 200 koin, semuanya aku beli. Aku gak jual ke kamu. Yang hijau itu kasih ke aku, kamu minggir, semua aku beli. Kamu minggir. Baik-baik, semua jangan buru-buru, jangan buru-buru. Azu, orangnya kebanyakan, harus antre, banyak banget orangnya. Bisa telat rapat pagi nih. Adik kecil, ada apa? Aku mau beli beberapa batu permata di tanganmu itu. Mau beli? Mau beli antre dulu. Aku tawarin 2 koin per biji. 2 koin? Nggak nyangka, sebentar aja udah antre. 2 koin? Ya tentu boleh. Azu, kamu nggak beli? Kamu antre dulu aja beli. Azu ada urusan mendesak, aku masuk istana dulu, ini. Kasih uang, kamu pergi desak ayahanda. Aku ada urusan penting mau keluar. Yang mulia, tadi hamba mau masuk bilang, tapi dipandangi ayahanda. Yang mulia Fang, hamba mau menemui ayahanda ada urusan mendesak. Yang mulia Fang, yang mulia Fang. Ayahanda, yang mulia Fang. Ada urusan penting apa, ayahanda? Lihat, hamba baru dapat beberapa barang bagus. Sengaja datang untuk dipersembahkan kepada ayahanda. Lihat, kualitasnya bagus, kan, batu permata ini. Belum pernah lihat batu permata seperti ini, barang bagus beneran. Kualitasnya bagus banget ini. Ini kan batu permata Beicang, kekasih, dari mana dapatnya? Lapor ayahanda, di sebuah toko di Dongcheng, 1 koin per biji. Suku-suku Beicang menganggap benda ini sangat berharga dan langka. Tapi kabar yang hamba dapat, di toko itu, batu permata dengan kualitas seperti ini, jumlahnya tak terhitung. Ini jauh lebih halus daripada yang dipersembahkan Beicang. Tuan, Ini apa? Dengar-dengar di Jusian Lou ada jual batu permata langka. Sini, sini, sini. Bungkusin buat aku. kamu yang jual batu permata? Itu kamu. Beri jalan, Tuan. Sayang, mau taruh di mana? Sebarkan semuanya. Oke. Cepat lihat. Sangat indah. Ini baru barang berharga yang asli. Apa benda ini? Apakah gelas? Apakah itu vas? Bentuknya sangat cantik. Jangan-jangan ini piala anggur? Barang-barang ini sangat indah sampai mata aku bingung. Kilap kacanya menyilaukan, seperti benda ajaib dari langit. Seumur hidup, aku belum pernah melihat benda sejernih ini. Hari ini aku benar-benar membuka wawasan. Sungguh indah melebihi buatan manusia. Semua ini seindah permata. Bahkan 100 kali lebih bagus dari piala kaca yang aku pegang ini. Seluruhnya bening sekali. Jangan-jangan semua ini kamu buat dari permata? Apa yang kamu pikirkan? Aku gila ya? Ayo lihat sini. Barang bagus. Kecerahan ini terasa lebih bersih daripada kaca biasa. Kenapa terasa dingin sekali di tangan? Ini juga barang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Berapa harga benda ini? Aku mau beli banyak. 20 kupon emas. Gelas seindah ini cuma 20 kupon emas? Kalau kamu beli banyak, aku kasih diskon 20%. Hanya karena aku cocok dengan kamu, ini adalah takdir. Hanya 16 kupon emas. Aku juga mau. Piala burukmu pun harganya 60 kupon emas, kamu mau beli juga harus bayar 60. Kamu pelit sekali. Benar, aku memang pelit. Kalau kamu tidak mampu beli jangan beli. Orang miskin. Aku? Saudaraku, aku juga mau beli beberapa. Apakah kamu bisa kasih diskon 20% untukku? Kamu? Harga normal. Jangan dong. Aku bisa beli lebih banyak. Aku tidak cocok dengan kamu, harga normal. Dulu, barang kaca biasa saja yang dikeluarkan. Paling tidak dijual seharga 60 kupon emas, ini sudah harga terendah sepanjang sejarah. Kalau tidak mampu beli minggir, iya, kalau tidak mampu jangan menghalangi jalan. Jangan menghalangi jalan, minggir ke sana. Oh ya. Ini, satu set ada 10, warnanya sama dengan gelas ini. Minum anggur jadi lebih nikmat, coba lihat. Terlalu sempurna. Ada berapa banyak benda ini? Aku mau semua. Mau berapapun ada. Mau berapapun? Apa-apaan ini? Kaca kristal seindah ini. Setahun cuma bisa hasilkan 1-2 biji, mana mungkin ada sebanyak ini. Mungkinkah, seperti kata Ning An, di dayong kita.
Bisa ditemukan di mana-mana. Lihat, Cheng Chuchi. Hamba hadir. Segera pergi ke toko itu, bawa pemiliknya ke sini. Siap. Mau berapapun ada? Sungguh? Kau tidak bercanda kan? Teknik buatan sendiri, produksinya bisa mencukupi. Pokoknya kau bilang saja. Mau berapa? Yang mulia, hamba usulkan untuk segera menyegel toko ini. Sita permata-permata ini, tunggu sampai penyelidikan selesai. Mengapa demikian? Asal-usul permata ini tidak jelas, seharusnya. Permata ini sama seperti uang koin, seharusnya menjadi milik istana. Dipersembahkan kepada Yang Mulia. Tapi mereka malah menjualnya sendiri di pasar. Sama sekali tidak menghormati istana. Pendapat itu keliru. Bukankah begitu? Permata dalam jumlah besar seperti ini muncul, seharusnya dianggap pertanda baik. Dan dipersembahkan kepada Yang Mulia. Hamba setuju dengan perkataan Sang San Puye. Benda ini memang perlu diselidiki dulu. Tapi ini memang sudah meredam niat pemberontakan Beichang terhadap negara kita. Jika benar-benar bisa menukar benda ini dengan 100.000 guan makanan kita. Tidak apa, diselidiki juga baik. Cari tahu dari mana asalnya. Jika tidak ada masalah, aku akan memberi hadiah besar kepada pemilik toko itu. Tapi begitu rakyat punya kekayaan langsung disita. Hanya disita sementara. Yang Mulia Fang tidak perlu khawatir. Siap. Cheng Chuchi. Hamba hadir. Kau yang urus ini. Siap, Yang Mulia. Putri, Ayah masih butuh berapa lama lagi? Ini, hamba juga tidak tahu. Tolong tunggu sebentar lagi. Pasukan pengawal, ikut aku. Yang Mulia, Permaisuri memanggil Yang Mulia ke istana Feng Luan. Ada bilang untuk urusan apa? Putra mahkota menghabiskan terlalu banyak uang, Permaisuri marah besar. Wang Gonggong, kalau ayah memanggil, bilang saja aku ada di sisi Ibu Sui. Siap. Kau benar-benar sembrono. Sebagai putra mahkota, kau tidak tahu kas dalam istana sedang kekurangan uang. Kalau bukan karena guru besar yang memberitahuku. Aku tidak tahu kau beli kaca kristal sampai habis 5.000 guan. Kalau sampai ayahmu tahu, bagaimana pandangannya padamu? Ibu, anak tidak sengaja beli terlalu banyak. tapi kaca-kaca ini memang cantik banget. Anak ini benar-benar suka banget. Ibu lihat deh. Ibu lihat. Ibu lihat vas ini, cantik kan? Ini. Sama yang ini. Gelas kaca ini, bening kayak es, warnanya kayak pelangi. Bisa nampung cahaya, wadah buat keindahan dunia. Ini luar biasa cantiknya. Pasti dong. Di Dayong kita punya kaca seindah ini. Iya, ada gelas ini juga, ibu lihat. Lihat bentuknya. Ini bukan. Belum pernah lihat, bening dan bersih lagi. Kakak, beli di mana ini? Beli di Jusian Low. Apa? Kamu ngapain? Mau merampok ya? Kamu ini pedagang atau bandit sih? Kalau dagangan gagal, persahabatan tetap ada. Tuan Wei salah paham. Saya datang mau ajak kerjasama. Ini harta karun saya, buat kamu. Jadi kamu minta tolong sama saya? Maksudnya apa sih? Kerjasama. Kerja sama gimana? Coba dengar. Barang kaca kamu bisa saya jual ke luar negeri. Semua kaca kamu hari ini, saya kasih uang muka 3.000 guan. Jamin dalam 3 bulan, laku di 10 kota suku. Lalu saya kasih 30% untung. Cuma 3.000 guan mau aja kerja sama? Saya kan bawa uang cuma dikit. Sisa 5.000 guan mau beli beras. Beli beras? Jual beras mana bisa kayak jual kaca? Beda. Padang rumput lagi butuh beras. Ini uang buat nyawa orang.
8.000 guan, kita bicara. Uang muka saya hampir 20% dari total. Mana ada dagangan minta uang muka segitu banyak? Barang kaca di Shangdu laku keras, gampang jualnya. 8.000 guan aja gak mampu, siapa sih yang miskin di sini? Saya 2 siang sering lewati gurun, keliling suku-suku. Barat sampai Uighur, utara ke Tuhun. Mana ada bangsawan suku yang bukan pelanggan saya? Saya miskin? 8.000 guan. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Jangan menyesal nanti. Semuanya minggir. Pasukan penjaga istana sedang bertugas. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Kenapa datang begitu banyak tentara? Bubarlah semuanya. Tempat ini tidak jual lagi. Pergi, pergi, pergi. Di mana pemilik tokomu? Saya di sini. Pak tentara, saya pemiliknya. Ada masalah apa? Nanti ikut kami akan menyegel tempat ini. Toko ini adalah toko ilegal, sebaiknya dia langsung ditangkap. Diperiksa dengan ketat. Kenapa di mana-mana ada urusanmu? Kenapa harus disegel? Saya tidak melanggar hukum. Pasukan penjaga istana menyegel. Apakah kamu keberatan? Tangkap dia. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani bergerak? Kamu siapa? Dasar. Menyegel begitu saja. Lihat toko saya untung, mau merampas terang-terangan ya? Berani sekali. Tidak kenal pasukan penjaga istana? Pasukan penjaga istana kenapa? Pasukan penjaga istana tidak ada yang jahat. Berani tidak hormat pada pasukan penjaga istana, berani datang berkelahi. Tidak bisa menang, mereka semua bawa pedang. Bagaimana kalau sampai dibunuh mereka? Saya bawa kursi, kamu bawa pedang, kamu pikir saya bodoh? Bukannya memang bodoh? Tidak berani. Berani duel 1 lawan 1? Atau serang bersama, tidak boleh bawa senjata, berani? Serang bersama, menghina siapa kamu? Ayo. Saya tidak pakai senjata, datang berkelahi. Baik. Tapi sepakat dulu, kalau kamu kalah. Yang lain juga tidak boleh bawa senjata. Harus berkelahi tangan kosong, kalau saya kalah. Kalian bawa saya pergi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, saya jamin tidak pakai senjata. Tapi kalau saya menang, kalian tidak boleh menyegel toko saya. Apalagi membawa saya pergi. Ayo. Lihat ini. Kekuatanmu lumayan juga. Pergi kau. Berani sekali. Berhenti. Kan sudah disepakati, tidak pakai senjata. Itu kata pemimpin kalian. Serang. Biar tahu rasa, hajar dia. Tahan dia. Berani pukul bosku, bunuh kau. Aku ajar kau ganggu, aku ajar kau ganggu. Kau juga berani pukul aku. Apa maksudmu? Lepaskan. Pisahkan dulu orangnya. Kan sudah disepakati. Jangan balas dendam. Kau, lebih baik jangan macam-macam. Kalau tidak, awas ku hajar kau. Aku. Kekuatanmu sebesar itu. Sayang sekali tidak jadi tentara. Aku anak tunggal, belum cukup umur, tidak bisa jadi tentara. Kau memang beruntung. Kalau lahir di masa perang, tidak bisa senaknya. Tak disangka ternyata berkolusi dengan Beicang. Bagus, bawa sekalian. Apa hubungannya denganku? Masukkan ke penjara Kementerian Hukum. Siap. Bukan. Begitukah caramu balas dendam? Hamba menghadap Yang Mulia, mengapa Yang Mulia datang? Toko ini kenapa?
Yang Mulia, mau beli kaca patri juga? Toko ini sudah disegel. Perintah langsung dari Yang Mulia Kaisar. Disegel. Lalu Wei Hao mana? Wei Hao siapa? Pemilik toko ini. Oh dia ya, dia melukai lebih dari 10 orang kami. Sekarang sudah dibawa ke penjara Kementerian Hukum. Apa? Yang Mulia, toko sudah disegel, semua barang juga disita. Selain itu, hamba curiga pemilik itu berkolusi dengan pedagang becang. Becang. Wajahmu kenapa begini? Ini. Hamba jawab Yang Mulia, hamba berkelahi dengan pemilik toko itu. Anak itu kekuatannya luar biasa, melukai beberapa orang kami. Kurang ajar. Berani berkelahi dengan pengawal istana. Biar Kementerian Hukum yang menghukum anak ini. Masuk. Aku bilang kamu, Kenapa kalian menahanku? Aku cuma pedagang. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan dia. kamu mana mirip pedagang? Berani juga berkelahi dengan Cheng Cuci. Kayaknya kamu mau mati aja. Cheng Cuci? Siapa itu? Itu adalah Adipasti Su. Cheng Sanfu. Putra Adipati. Susah payah cari cara buat kas istana dapat uang. Baru mulai, langsung ditutup. Yang nutup toko bukan orang lain, ayah sendiri. Paduka. Ada apa? Wang Gonggong, ayah belum selesai sidang? Sudah, tadi sempat tanya soal Paduka. Paduka, ada apa ini? Siapa yang nangis di luar? Lapor Kaisar, itu. Putri Chang Chang. Siapa berani ganggu putriku? Sayang, cerita sama ayah. Siapa yang ganggu kamu? Kamu, Siapa? kamu. Kamu. Kamu bikin ayah bingung. Sayang, soal batu permata Beicang itu. Tepat seperti katamu. Di Dayong banyak sekali, gimana kamu tahu? Kamu masih berani tanya? Kenapa nutup tokoku? Toko yang bisa untung banyak itu. Ayah tidak mungkin nutup toko, lagian. Nutup toko kan bukan urusan ayah. Kamu yang nutup. Pengawal istana masih di sana. Tidak mungkin. Siapa di sana? Cek. Kaisar, ada apa? Pengawal istana hari ini. Memang diperintahkan nutup toko. Iya, toko yang jual permata itu. Sayang, jangan nangis. Putriku. Sayang, kamu jelaskan baik-baik sama ayah. Kenapa toko itu jadi punyamu? Aku yang bayar, jadi punyaku. Kenapa kamu nutup? Bahkan Wei Hao ditangkap dan dimasukkan penjara. Siapa itu Wei Hao? Kok terdengar familiar ya? Awalnya anakmu ingin melapor padamu. Bahkan upacara pembukaan saja tidak hadir. Tak disangka, baru buka setengah hari, langsung kau tutup. Anakku, ini salah ayahmu. Ceritakan baik-baik pada ayah. Sebenarnya apa yang terjadi? Duo siang. Ada apa? Apa kau yang bawa pasukan larangan ke sini? Kau ingin menghancurkan bisnisku. Aku gila ya? Hancurin bisnismu untungnya apa buatku? Kalau gitu kau mata-mata Beicang. Aku? Kau baru mata-mata. Keluargamu semua mata-mata. Lalu kenapa bahasa Songyuanmu bagus banget? Aku? Lihat kan? Kau mata-mata Beicang mau pura-pura. Pak tentara. Aku nunggu mata-mata Beicang nih. Cepat kesini dia. Orang tuaku dibunuh sama orang Beicang.
Masa aku mau bantu mereka? Walaupun rumahku di Beichang, tapi orang tuaku justru karena dilirik hartanya sama pemberontak, makanya dibunuh mereka. Keluargaku cuma pedagang biasa, gak pernah nakalin siapa-siapa. Kamu tenang dulu dong. Tenang? Aku cewek, gak bisa balas dendam. Cuma bisa fokus pelajari ilmu bisnis. Bertahun-tahun aku keliling, lewati gurun, seberangi padang rumput. Daki gunung salju, seberangi sungai, tujuannya cuma satu, ambil semua uang Beichang. Biar orang tuaku nggak mati sia-sia. Tapi sekarang kamu bisa bikin permata dari pasir. Dan kaca patri juga. Gimana lagi caranya aku cari uang? Sekarang malah ketularan masuk penjara karena kamu. Gimana caranya aku balas dendam buat orang tuaku? Kamu. Kok nangis sih? Jangan nangis dulu, aku punya kenalan di atas. Sebentar lagi bisa bawa kita keluar. Kamu bohong. Beneran? Lebih benar dari permata asli. Bukan, pokoknya percaya aja sama aku. Kamu istirahat dulu. Gak lama lagi, aku bawa kamu keluar. Bisnis semacam ini. Awalnya anakmu juga nggak percaya. Untungnya, dia kasih anakmu saham 50%. Dana kas negara tahun ini. Seharusnya sudah cukup. Bisnis ini juga mencegah orang Beichang dapat untung 100.000 koun. Sial, Wei Hao masih di penjara. Putri, ayah akan bebaskan dia. Ayah, biar aku yang jemput dia. Kenapa? Ayah tidak tahu. Dia itu bebal, keras kepala seperti keledai. Aku janji padanya, pasti bisa lindungi dia. Sekarang dia malah masuk penjara, takut dia ngamuk. Nanti dia mogok kerja. Cara buat permata, cuma dia yang bisa. Aku tidak ikut, cuma dia yang tahu. Kalau begitu ayah ikut, lihat si Wei Hanzi ini. Memangnya dia punya kemampuan apa? Ayah, jangan pergi. Dia suka ngomong sembarangan. Aku takut dia ngamuk dan menyinggung ayah. Ayah adalah Kaisar Dayong yang agung. Masa tidak bisa menoleransi seorang yang bebal? Putri, kamu terlalu meremehkan ayahmu. Kalau begitu, ayah menyamar dulu. Ini. Baik, ayah akan menyamar dan pergi bersamamu. Lakukan cepat, pindahkan barang ke dalam rumah. Hati-hati semuanya. Nyonya muda, tuan muda ditangkap dan dimasukkan ke penjara Kementerian Hukum. Apa? Apa yang terjadi? Nyonya muda jangan panik, tuan muda sudah menyampaikan pesan. Bilang jangan khawatir. Masuk penjara Kementerian Hukum kok bisa tidak apa-apa? Itu tempat yang kalau sudah masuk, susah keluar. Jangan-jangan dia menyinggung Putri? Tidak, aku harus cari Hawel. Nyonya muda. Ini. Tuan muda kenapa? Jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya kenapa si Wei Hanzi ini berani-beraninya membuat permata secara ilegal untuk keuntungan pribadi? Kamu mati sudah. Kita berempat. Benda ini seru, lebih seru dari dadu. 2 putaran. Bagaimana kamu bisa gini? Ini Emaha biasa aja. Gaji kalian ini buat apa? Ikut aku nanti. Aku ajak kalian hidup enak. Kamu si bebal, ternyata bisa cari uang juga. Beda dong. Aku memang bebal, tapi kalau soal cari uang, otakku jernih banget. Gedung Jusian tahu kan? Aku yang buka. Bisnisnya bagus kan? Katanya di dalam mahal, aku belum pernah makan di sana. Nanti, aku kasih kalian surat. Kalian semua boleh makan di sana, gratis, atas namaku. Terima kasih, Tuan Wei. Ayo jalan. Dasar anak perempuan, baru datang sekarang? Aku. Baiklah, aku nggak mau ribut sama kamu.
Sayang, ini kali ada masalah. Aku mukulin anaknya Cheng Sanfu. Cheng Chuji. Bisa nggak kamu bantuin aku? Nggak apa-apa, Kapten Cheng nggak akan marah sama kamu. Kamu sendiri yang bilang ya. Nanti kalau mereka datang balas dendam, kamu harus jagain aku. Terus, bukannya udah aku bilang. Aku bisa selesaiin dalam 5 hari. Kamu kan salah satu pemiliknya, masa nggak datang? Apa kamu sengaja bikin aku kesel? Orang ini kelihatannya emang kayak orang bodoh. Hamba sibuk banget. Mana kayak kamu? Cuma tahu main aja. Kapan aku main? Udah aku bilang. Kaca yang kita bikin pasti banyak yang ngincar, bukannya? Ayahmu maksudnya apa? Kok malah nutup tokoku? Kita cuma jualan kaca. Kok ayahmu ikut ngincar? Kamu. Aku bilang aku mau dikasih gelar pangeran. Tante, kamu ngapain? Sejak keluar dari penjara, kamu kok aneh. Tante, aku nggak aneh-aneh. Tante, coba pikir, kenapa Putri mau lepaskan aku? Oh, ternyata Putri melepasmu karena kamu sakit. Kepala Wang, cepat panggil tabib. Gak usah. Bukan, Dulu kamu emang suka berantem dan agak bodoh, tapi nggak gila. Tapi sekarang udah gila, keluarga kita masih ada harapan apa? Buah apa punya banyak uang kalau gitu? Tante, tenang dulu. Aku beneran gak apa-apa. Gimana caranya biar kamu percaya? Udahlah, aku ngomong jujur deh, aku berantem. Besok pagi mereka datang. Beneran, aku mukulin anak pejabat sampai luka. Mereka kenal aku, jadi besok pagi pasti datang. Gimana? Itu boleh kan? Dasar anak nakal, sekarang berani bohongin aku ya? Kamu lihat hari ini aku pasti membunuhmu. Pukulannya tidak parah. Kamu memukul anak pejabat, masih bilang tidak parah. Bukan. Hari ini aku harus membunuhmu. Bibi, aku sudah bilang sebelumnya. Orang seperti dia tidak bisa mengubah sifat aslinya. Terbukti. Masih sama seperti dulu, tidak bisa tenang. Bibi seharusnya sudah menghajar dia dulu. Memukul anak pejabat. Besok keluarganya pasti datang mencari. Lihat anak ini tidak ada luka sama sekali. Pasti lebih marah lagi. Tapi kalau anak ini juga terluka, mungkin bisa meredakan masalah. Hari ini penjaga istana bawa 8.000 koin. Ibu Suri awalnya kaget. Ini bengkel kaca Wei Hanzi. Uang yang dihasilkan hari ini. Hasil 1 hari. Yang mulia, ini bagus. Tak disangka Wei Hanzi benar-benar punya kemampuan ini. Yang mulia harus beri hadiah besar pada Wei Hao. Aku mau beri dia gelar bangsawan. Bagaimana? Bangsawan kurang tinggi ya? Dia tidak cuma buat batu kaca indah. Yang penting, bantu keluarga kerajaan besar. Sebenarnya, aku bisa beri dia gelar markuis. Masalahnya mulutnya, cara bicaranya. Bisa bikin orang mati kesal. Kasih gelar bangsawan saja sudah aku tahan, kalau tidak, aku tidak mau kasih. Ini maksudnya apa? Dia ini bicara tidak pakai otak. Tidak bisa kontrol tangannya. Hari ini masih berkelahi dengan Kapten Cheng. Bodoh sekali ya. Ning An, nanti jangan sering temui dia. Anak ini licik, berani incar kamu. Apa? Incar kamu juga? Ini bagaimana? Ibu, itu Wei Hanzi ngomong sembarangan. Aku rasa tidak, anak ini mau nekat. Ayah, aku lapar, silakan makan dengan ibu. Baik-baik. Pergi cepat. Tuan, ini. Dingin ya, sini-sini. Sudah bilang jangan berkelahi, tidak mau dengar, tetap mau berkelahi. Lihatlah. Bibi gila. Aku bilang jujur, dia bilang aku yang gila. Aku bilang aku berkelahi, dia malah mau mukul aku. Menurutmu aku harus gimana? Gongzi, kayak waktu kecil. Pasti kamu berkelahi. Sudahlah. Bibi pasti sudah tidur. Kamu juga istirahatlah. Kamu juga nggak percaya padaku. Iya kan? Siapa yang gak tahu Gongzi kamu ini orangnya agak bodoh? Kamu bilang kamu dianugerahi gelar bangsawan. Siapa yang berani percaya? Percaya,
Aku percaya, Gongzi. Istirahatlah. Gongzi, kalau kamu nggak bisa tidur itu, Hamba tua ini akan menghangatkan tempat tidurmu. Kamu pergi saja. Aku mau sendiri. kalau gitu istirahatlah. Hauer, agak ganteng juga ya. Kalau nggak tahu kamu ini orangnya agak bodoh, orang lain pasti mengira. Kamu ini seorang pria yang anggun. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Kalau benar-benar ditangkap pejabat, aku gimana? Hauer, hari ini jangan salahkan bibi kejam ya. Kalau dia tidur terus dipukul, pasti sakit banget. Gimana kalau dia kaget? Jangan ganggu. Mau dipukul ya? Siapa yang berani ganggu tidurku? Siapa? Aku, itu. Bibi. Kamu pukul anak pejabat, di sini masih pura-pura jadi tuan kecil. Hah? Masih berani panggil ayah ibumu? Hari ini aku akan menggantikan mereka menghukummu. Tunggu, jangan pukul, jangan pukul. Masih mau berkelahi? Teriak lagi. Bibi, jangan sembarangan. Terus teriak. Jangan pukul lagi. Masih mau berkelahi? Aku sudah putuskan. Aku mau pisah rumah. Nanti aku akan beli rumah sendiri. Aku juga mau tinggal terpisah darimu. Mana ada orang kaya kamu? Memukul orang saja sudah, masih mau pukul saat orang lagi tidur. Jangan sentuh aku. Mana ada bibi kaya kamu? Bukannya itu juga untuk kebaikanmu? Asal kamu nggak masuk penjara Kementerian Hukuman lagi. Kamu pukul anak pejabat. Kalau mereka datang, mau memaafkanmu. Tapi kalau mereka datang dan melihat kamu kayak gini, mungkin masih bisa kasihani kamu. Kita ganti rugi dia sedikit uang saja, kan? Aku nggak berkelahi. Nggak. Datang. Tante kecil, ada orang datang. Lihat gayanya nggak main-main. Kayaknya dari istana. Cepat pergi. Pelan-pelan, tante kecil. Kepala Wang. Bantuin aku dong. Astaga. Si bodoh ini mukulin orang istana. Masih ada harapan nggak? Kediaman Wei Hao. Iya. Kasim, silakan. Wei Hao mana? Kamu ini siapa? Saya adik ipar Wei Hao, Hauer. Cepetan panggil Hauer. Tuan muda, Pergi. Pelan-pelan. Hormat pada Kasim. Ini kamu. Jatuh. Bukan jatuh. Aku yang mukul. Kasim, ini salah Hauer. Hauer dia. Otaknya di sini ada masalah. Lihat, aku aja sampai mukulin dia kayak gini. Dia pasti kapok nanti. Mohon maafkan dia. Lepasin dia ya. Ini lagi ngomong apa sih? Wei Hao juga nggak pernah nyinggung aku. Kasim. Mending kita urusin urusan penting dulu. kalau gitu, siapkan meja sembahyang.
Selesaikan dulu perintah yang mulia. Apa? Siapkan meja sembahyang? Yang mulia? Si bodoh mukulin pangeran? Kalian, siapkan meja sembahyangnya. Cepetan, buruan siapin. Halaman ini nggak bisa ditinggalin lagi. Keluarga ini hancur. Bakal bubar nih. Kasim, silakan. Maklumat datang. Wei Hao, terima maklumat. Tuan Muda, Nyingkir dulu. Ini mungkin terakhir kali aku lihat Hawel. Nanti mungkin akan digiring pergi. Dengan perintah dari Kaisar, Wei Hao telah berjasa membantu putri membuat permata. Dianugerahi tanah seluas 1.500 mu. Wilayah kekuasaan 700 rumah, 300 rumah yang sebenarnya. Diberi gelar Bupati Pingyang, demikian titahnya. Masih, Yang Mulia. Apa? Bupati Pingyang? Kedepannya, layani istana dengan baik. Tidak berani mengecewakan Rahmat Yang Mulia. Bangunlah. Pelan-pelan, pelan. Gonggong, silakan masuk, minum teh, cicip kue. Tidak usah repot, Tuan Bupati. Yang Mulia berkata, mengingat kontribusimu bagi Dayong. Diizinkan tidak perlu masuk istana untuk berterima kasih. setelah baca titah, jangan biarkan dia masuk istana. Mulut si bodoh ini terlalu menyebalkan. Aku tidak ingin melihatnya. Baik, Bupati tidak perlu menghadap Kaisar. Aku masih ingin menyerahkan resep pembuatan garamku kepada Yang Mulia. Biar meninggalkan kesan menantu yang baik. Gonggong, bisa kita bicarakan? Ada apa? Ada apa? Sakit. Hauer, ini salah bibik. Tanganku terlalu keras. Aku mau pisah rumah. Hauer sayang, jangan pisah rumah. Kamu masuk kamar istirahat dulu. Bibik nanti akan oleskan obat untukmu sendiri. Pergi. Tuan Muda. Halo Tuan Bupati. Halo Tuan Bupati. Halo, semuanya baik. Semuanya dapat hadiah. Terima kasih, Tuan Bupati. Ya, hari ini kediaman ini memberi hadiah besar. Sebelumnya, Hauer hampir menjadi bahan tertawaan di kota barat. Tapi hari ini dapat gelar bangsawan. Kedepannya, tidak ada yang berani mengganggu keluarga kita. Yang Mulia, hamba mendapat kabar, toko yang disegel sebelumnya sedang membuat permata secara pribadi. Secara prinsip, permata ini setara dengan mata uang. Tidak hanya bisa beredar dan digunakan di dayung kita, bahkan sampai Beijing. Serta negara asing seperti Siu, semuanya bisa beredar. Jika proses pembuatan permata ini diserahkan ke Departemen Keuangan Rakyat, maka kekurangan Departemen Keuangan Rakyat bisa teratasi. Proses ini sepertinya tidak bisa diberikan ke Departemen Keuangan Rakyat. Mengapa? Permata ini dibuat oleh keluarga kerajaan. Tepatnya, dibuat oleh Ning An. Permata ini dibuat oleh Putri Ning An. Tidak heran hari itu Putri Ning An di istana berani menantang Beicang secara langsung. Ternyata Putri sudah punya keyakinan. Ini baru masuk akal. Putri Ning An ini untuk dayong kita telah berjasa besar, ya. Apakah harus diumumkan ke seluruh negeri? Untuk memuliakan nama keluarga kerajaan, urusan ini sebaiknya tidak dihebohkan. Masalah permata ini masih sangat berguna bagi negara asing, para menteri terkasih. Harus tutup mulut. Hamba patuh pada titah. Oh iya, Fuji. Dari mana kamu dengar kabar tentang pembuatan permata secara ilegal? Mulut orang itu. Tutup. Jangan macam-macam, masuk ke sini jangan harap bisa keluar. Atas perintah Yang Mulia.
Orang ini tidak boleh berbicara dengan siapapun. Ya. Selamat ya, selamat. Baik. Selamat Pangeran Wei. Selamat. Baik, terima kasih. Terima kasih para tetangga. Kami warga kota barat ini. Semua pernah menerima kebaikan ayahmu. Orang baik Wei pasti senang sekali kalau pulang. Ayo, 2 ekor ayam betina tua ini untuk menambah tenaga Pangeran Wei. Baik, terima kasih. Iya. Kali ini benar-benar membanggakan keluarga Wei kita. Selamat, Ketua Wei yang baik. Salam ketua, selamat. Terima kasih. Ketua, silakan masuk. Baik. Pangeran Wei, ini sedikit hadiah dari keluarga kami. Nanti malam semua datang makan di restoran Jusian Lou ya. Selamat. Restoran Jusian Lou enak sekali. Selamat. Nanti kami bawa keluarga semua pergi bersama. Hari ini aku sengaja datang untuk memberi selamat. Keluarga Wei kita akhirnya juga punya seorang pangeran. Lin Luo juga mengucapkan selamat kepada ketua. Selamat untuk keluarga Wei. Wei Hao. Cepat, panggil tuan muda ke sini. Kedepannya harap Pangeran Wei banyak membantu. Kalian ngobrol dulu, malam ini pasti datangnya. Pasti, baik. Wei Hao. Waktu itu, aku benar-benar terpaksa karena tekanan dari sesepuh lain di keluarga. Terpaksa mengusir kalian dari rumah leluhur. Kali ini, aku sengaja menjemputmu dan istri Lin Luo untuk pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tahu kamu marah. Tapi, ada satu fakta yang harus kamu pahami. Perhatian keluarga terhadap keluargamu selama bertahun-tahun ini tidak bisa diabaikan. Dulu kalau bukan karena perlindungan keluarga, ayahmu juga tidak mungkin menjadi orang terkaya di Xiceng, rumah makanmu. Sudah lama direbut oleh kekuatan lain. Sekarang, kamu berstatus bangsawan. Harus kembali ke keluarga untuk melayani anggota klan. Kamu berani bilang begitu? Selain memaksa ayahku membayar uang ke klan untuk mendukung orang lain. Apa yang pernah kalian lakukan untuk ayahku? Kamu menyebut ini perlindungan? Ini eksploitasi. Ketika Bibi dan aku tidak punya nilai guna, kami diusir keluar. Sekarang setelah aku mendapat gelar bangsawan, suruh aku kembali? Apakah keluarga kami terlihat begitu mudah diintimidasi? Bagaimana bisa dikatakan intimidasi? Hao maksud kepala klan adalah meminta kita pindah kembali ke rumah leluhur keluarga Wei. Aku tidak mau kembali. Kamu, Kalau begitu, apakah titah kerajaan tentang gelar bangsawanmu bisa kubawa pulang? Untuk dipajang di kuil leluhur Wei? Jangan mimpi. Kepala klan, jangan keterlaluan. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Wei Hangzi, berani-beraninya kamu tidak sopan padaku. jangan, Hao. Aku ini kepala klan. Cepat pergi. Kepala klan? Kamu kepala klan apa sih? Justru kepala klan yang kupukul. Dasar bebal. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hao, Tuan muda, kalau kamu menghina kepala klan, kita benar-benar tidak bisa kembali. Rumah tua itu lebih baik tidak usah kembali. Sekarang kita punya uang dan tanah. Aku akan membangun rumah modern sendiri. Modernisasi. Aku akan mendesainnya dengan baik. 1.500 MU. Apa? Aku baru menyelamatkanmu dari penjara, tidak ada terima kasih sedikit pun. Langsung minta barang, punya hati nurani tidak? Kamu yang membuat masalah dengan pasukan pengawal, tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, bukankah hari ini kamu yang menyuruhku datang? Baik. Baik, semuanya berhenti. Kaca patri ini tidak akan dipasang untuk mereka. Ini semua disimpan untukku. Bukan. Aku salah bicara tadi. Anda yang berhati besar, seharusnya tidak akan membalas dendam pada wanita kecil sepertiku, kan? Pedagang licik. Ayo lanjutkan. Ayo cepat bantu. pelan-pelan. Waktu itu masih tidak mau jual ke aku. Kenapa kali ini mau menyisakan semua tunggu ini untukku? Bukannya kamu bilang, mau habiskan semua uang orang becang. Baru aku putuskan bantu kamu. Apa hubungannya kedua hal ini? Aku cuma orang yang suka bantu orang lain mewujudkan mimpi. Kamu nggak ngerti? Ngerti nggak sih kamu?
Ini baru saja dibuka, barangnya. Kok semuanya sudah diangkut pedagang becang ini? Terima kasih Tuan Wei. Gak panggil aku orang tolol lagi. Ayo hati-hati. Bawahnya kasih jerami dan selimut lembut. Mari. Oke. Kepala suku. Belakangan bengkel kaca Tuan Wei Hanzi ini sangat menguntungkan, kenapa tidak dengar dia patuh aturan? Membagi setengah pendapatannya ke dalam suku. Jangan bicara bagi Hasio. Bahkan waktu aku ke rumahnya ucapkan, selamat dapat gelar bangsawan. Diusirnya aku. Benar-benar tidak menghormati yang lebih tua. Tidak sopan, orang tolol banget. Sekarang tambah setengah bangsawan. Pejabat keluarga Wei, lagi kehilangan seorang pejabat Kementerian Keuangan. Kepala suku, sudah dapat info. Wei Chong sebenarnya menghina siapa sih? Situasi istana rumit, siapa tahu dia ngapain? Menghina orang penting. Kepala suku, di luar ada perwakilan beberapa keluarga besar di ibu kota. Mereka mau ketemu Bapak. Beberapa tuan datang bersama, ada apa ya? Memang ada hal yang mau dibicarakan dengan keluarga Wei. Silakan, Kepala Suku Wei. Wei Hao Wei Hanzi. Anak keluarga Wei kan, bengkel kacanya itu. Kamu tahu kan, aku tahu, tapi ada masalah apa? Sebenarnya, Wei Hao bikin bengkel ini. Dapat untung besar itu bagus. Keluarga Wei makan daging, kami beberapa keluarga ikut minum kuah, nggak masalah. Selama ini juga aturannya begitu, tapi sekarang Wei Hao bahkan kesempatan minum kuah nggak kasih kami. Ini agak keterlaluan ya. Lagi pula, selain ibu kota, hak jual di daerah lain harusnya dibagi-bagi ke kami beberapa keluarga. Benar kan? Para tuan, ini memang salah keluarga Wei. Tapi kalian di ibu kota pasti dengar juga. Urusanku dengan Wei Hao sungguh memalukan. Aku tak bisa meyakinkan Wei Hao. Sudah untung aku ke rumahnya nggak dikejar-kejar dipukulin. Kepala suku Wei. Mulai sekarang urusan Wei Hao. Keluarga kalian nggak mau ikut campur lagi ya? Kalian nggak bisa meyakinkan Wei Hao. Wei Hao juga nggak ikut aturan keluarga bangsawan kami. Pilihannya, keluarga kalian yang urus sendiri masalah ini. Atau serahkan ke beberapa keluarga kami untuk urus. Bengkel kaca Wei Hao ini lumayan menguntungkan. Dia sendirian yang mengontrol semuanya. Agak nggak masuk akal ya? Iya, ini nggak adil. Betul. Nggak sopan lagi. Dia juga nggak pernah kasih satu koin pun ke keluarga Wei. Kayaknya kami mau berurusan sama dia. Kalian seharusnya nggak keberatan, kan? Mereka mengincar bengkel kaca. Ini udah terang-terangan datang menantang. Penjualan kaca kecil-kecilan itu. Sampai segitunya parahnya? Kalau mereka mau jualan di daerah langsung cari aku. Aku kasih aja. Sekarang malah pakai kekuatan keluarga. Aku buka usaha. Selalu terbuka buat siapa aja dari mana aja. Bisa deal atau enggak itu urusan nanti. Mereka malah langsung lewati aku, tekan kepala sukunya. Mau ngajarin aku? Mereka layak? Gimana kalau kasih tahu Putri? Nggak usah. Bibi, kamu langsung aja ke rumah kepala suku. Bilangin mereka datang aja. Ke rumah kepala suku. Nanti kalau sampai berantem, yang rusak juga rumah kepala sukunya. Ganti rugi dikit aja. Jangan gegabah. Kamu nggak tahu betapa hebatnya keluarga bangsawan ini. Bibi, aku ini pangeran, takut apa? Bisa dibully gitu aja? Besok di rumah kepala suku, jangan sembarangan cari masalah. Dengerin baik-baik orang ngomong apa. Hubungan antar keluarga bangsawan sangat erat, kita nggak sanggup lawan. Asal mereka nggak ganggu aku. Pokoknya, aku bukan orang yang bisa diremehin. Datang nih. Duduk. Semua udah datang, ya langsung aja kita bicara terbuka. Ini memang salah anak keluarga Wei. Nggak kasih tahu kalian dari awal. Tapi, hari ini Wei Hao udah datang. Artinya mau berunding.
Kalian ada pendapat apa? Langsung aja bilang. Soal kali ini cuma hal kecil kok, hal kecil. Patriar Wei. Kamu tahu kalau kaca patri ini dijual keluar? Seberapa besar keuntungannya? Wah, aku benar-benar tidak tahu. Kaca patri dari Shangdu ini, kalau dikirim ke selatan, harganya langsung naik 20%. Kalau ke utara, naik 30%. Kalau sampai ke Wanzhou, harganya jadi 2 kali lipat. Para pedagang asing itu bawa kaca patri ke padang rumput. Keuntungannya minimal 3 kali lipat. Keluarga-keluarga kita kan punya kafilah kuda ke padang rumput. Meski jarang pergi, tapi setidaknya sekali setahun. Kalau kita yang bawa kaca patri ke padang rumput untuk dijual, bayangkan saja, seberapa besar keuntungannya? Wah, sebegitu menguntungkannya? Benar. Wei Hao, 1 tungku pembakaran bisa hasilkan kaca patri senilai 30.000 keping uang. Kalau semuanya dibawa ke padang rumput, paling sedikit bisa bawa pulang 120.000 keping. Sebanyak itu? Wei Hao, untuk barang batch ini, berapa yang bisa kita dapat? Barang batch ini. Iya, kemarin kamu sudah keluarkan 2 tungku, besok masih ada 1 tungku. Kan? Barang batch ini. 4 tungku pertama sudah aku janjikan ke pedagang asing itu. Tungku kelima untuk pedagang lokal. Tungku kelima, kalian bisa ambil. Kamu malah mau kasih ke pedagang asing itu daripada kami? Harus ada yang duluan dong. Aku cuma bisa bilang, untuk dijual di wilayah keluarga kalian. Aku bisa kasih ke kalian. Tapi batch ini, tidak termasuk. Bersabar begini, rupanya perkataanku didengarkan. Bagaimanapun juga, batch ini harus beri kami 50%, baru urusannya selesai. Kalau tidak, jangan salahkan kami, keluarga terhormat, menghukummu. Bualanmu. Kau siapa berani menghukumku? Kamu pikir kamu siapa? Berani menghukumku? Kamu. Kamu apa kamu? Dengar ya? Aku dari sini dengar ya. Cuma karena menghormati patriark, demi kepentingan beberapa keluarga terhormat. Aku sudah mengalah, kasih beberapa wilayah ke kalian. Kalian masih minta bagi 50% keuntungan? Siapa kau? Percaya tidak melakukan ini? Patriar Wei. Hauer. Jangan aku. Hauer. Jangan gegabah. Apa-apaan? Duduk dulu. Baiklah, duduk. Itu dia karakternya memang agak impulsif. Jangan dihiraukan. Bibi saudara. Kamu tidak usah pedulikan mereka. Bermain pura-pura menjadi orang hebat apa? Bicarakan soal kepentingan keluarga bangsawan, harus ini harus itu, aku bahkan tidak pernah dengar sebelumnya. Sekarang kalian sudah bicarakan semua. Aku sudah setuju tapi kalian masih saja terus merepotkan, ya sudah, beberapa tempat itu. Aku tidak akan kasih kalian, aku mau lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Ini. Wei Hao, karena sudah begini. Kalau begitu kami tidak akan berbicara lagi denganmu. Ya sudah tidak usah bicara, emangnya keluarga bangsawan kalian hebat sekali? Jangan paksa aku. Kalau sudah terpaksa, dalam 10 tahun aku akan hancurkan keluarga bangsawan kalian. Bermain pura-pura apa sih? Hancurkan keluarga bangsawan kami? Kamu benar-benar berani sekali ya. Aku lupa kalau kamu sekarang adalah bangsawan istana, selain Gong, Jun Gong, Xian Gong, Jun Hou, Xian Hou. Hanya tersisa kamu sebagai peringkat kaunti pendiri bangsawan. Nanti gelar bangsawan itu hilang pun. Aku masih bisa lawan kalian kok. Kalau begitu kamu tidak usah jadi bangsawan lagi. Kamu berani bicara mau mencopot gelar bangsawan kami di kediaman leluhur keluarga Wei? Apakah itu wewenang yang diberikan oleh kepala keluarga kalian? Urusan di Shangdu, kami yang bisa memutuskan. Lalu apa? Kamu bisa memutuskan hubungan antara 2 keluarga? Kamu berani mengancam aku dengan hubungan 2 keluarga? Kepala keluarga jadi berani sekarang ya. Baiklah. Kepala keluarga Wei. Karena Wei Hao. Dia tidak mengerti aturan keluarga bangsawan kita. Kalau kamu tidak mau mengajarinya, pasti ada orang lain yang akan mengajarinya. Tapi Wei Hao. Tuan Wei bangsawan. Aku percaya tidak butuh waktu lama, kamu pasti akan datang mencari kami. Saat itu bukan soal 50% saham lagi. Kamu yang akan memohon kami untuk menerima 50% saham bengkel kaca milikmu. Aku akan tutup mulutmu dulu. Hauer. Jangan halangi aku sudah tidak suka dia sejak lama. Apakah kalian ini keluarga bangsawan? Kalian ini perampok.
Kira dirimu hebat sekali ya? Orang tolol ini gila, ayo cepat pergi. Jangan lari. Kalau berani datang saja, kamu pikir aku tunggu dengan diancam? Baiklah. Kepala keluarga, apakah benar ada aturan seperti itu? Kita benar-benar harus memberikan 50% bagian kepada mereka. 50% terlalu banyak, 30% saja sudah cukup untuk keluarga bangsawan. Keluarga Wei kita hanya punya pengaruh di daerah sekitar ibu kota. Di luar ibu kota, pengaruh kita tidak berarti. Keluarga bangsawan lainnya jauh lebih kuat. Mereka mengendalikan banyak pejabat. Keluarga Wei hanya memiliki sekitar 50 orang di istana. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Hauer, bagaimana kalau kita berikan 30% saja kepada mereka? Lebih baik aku tutup bengkel kaca daripada memberikannya kepada mereka. Dunia ini tidak hanya milik mereka. Mereka sudah mengendalikan istana. Masih mau menguasai kekayaan dunia juga? Wei Hao, seorang bangsawan di hadapan mereka. Sungguh tidak berarti. Mereka punya banyak cara untuk melawanmu. Membuat kaisar mencabut gelarmu, bahkan memasuk kamu ke penjara juga bukan tidak mungkin. Aku perkirakan, sore ini sudah ada petisi yang diajukan. Petisi sore ini? Masih mau barangku? Mimpi. Kalau mereka mempetisi, barang kacaku tidak akan pernah dijual oleh keluarga bangsawan. Lebih baik aku hancurkan. Aku pergi. Hauer, Masih bisa makan? Bengkel kaca kita mungkin tidak bisa diselamatkan. Keluarga bangsawan ini membeli 50% bagian kita. Mereka bilang kalau tidak memberi, mereka akan memberiku pelajaran. Sekarang entah berapa banyak petisi yang sudah sampai ke hadapan kaisar. Keluarga bangsawan itu berani sekali. Berani merebut barang kita. Aku baru saja bicara dengan mereka. Kalau bukan bibi yang menahan, aku sudah memukul mereka. Mereka bahkan bilang, aku harus memohon agar mereka membeli bagian kita. Sombong. Kalau aku sudah kesal, dalam 10 tahun. Aku akan hancurkan keluarga bangsawan itu. Keluarga bangsawan adalah penyakit hati ayahanda. Tapi Dayong sekarang harus bergantung pada mereka. Bodoh. Hancurkan keluarga bangsawan dalam 10 tahun? Kamu tahu apa artinya keluarga bangsawan? Takut apa? Bukankah hanya orang miskin tidak punya buku untuk dibaca? Keluarga kerajaan kan punya banyak buku. Berikan saja kepadaku. Aku akan mencetaknya, biar semua orang punya buku untuk dibaca. Wei Hao, mencetak? Kamu tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencetak? Itu karena mereka tidak mengerti. Lalu sekarang harus bagaimana? Tenang saja, jangan khawatir. Aku jamin kamu. Tolong bantu aku cari cara untuk menemui kaisar. Minta beliau turun tangan. Nak, coba dengar. Bagaimana kalau kita menyerahkan 30% bagian ke para adipati? Dengan adipati di pihak kita, keluarga bangsawan pasti tak berani melaporkan kita. Tidak. Tidak apa? Dasar pelit. Hanya aku dan kamu, putri yang terburuk ini, bagaimana bisa menjaga kekayaan ini? Mimpi. Kamu tahu berapa keuntungan bengkel kaca dalam setahun? Bodoh. Kamu yang pelit. Kamu bikin aku kesal. Pokoknya aku tidak akan memberi. Kalau mau kasih, pakai bagianmu sendiri. Baiklah, makan dulu. Habis makan aku ke bengkel kaca. Kamu, coba cari cara untuk membantuku bertemu kaisar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ayah, ada yang mengganggu Wei Hanzi. Apa maksudnya? Bengkel kaca milik keluarga kerajaan kita. Keluarga bangsawan mau ambil 50%. Wei Hanzi tidak setuju. Mereka bilang akan memasukkannya ke penjara. Dan menyuruh Wei Hanzi memohon padanya. Ayah, keluarga bangsawan itu keterlaluan. Melihat Wei Hao untung, langsung mau merebut. Sekarang bahkan menyuruh pejabat untuk menyerangnya. Oh, begitu. Kemarin aku terima banyak laporan yang menyerang Wei Hao. Ayah, tolong bela Wei Hanzi. Takut apa? Mereka berani ganggu aku? Biar dia tenang saja. Tapi dia sangat khawatir, mungkin akan cari bicara dengan para adipati. keluarga bangsawan itu terlalu berani. Tidak bisa lihat orang lain untung? Memang bagaimana lagi? Keluarga-keluarga bangsawan itu sangat kompak. Rakyat biasa. Siapa yang bisa melawan mereka? Ayah, Wei Hanzi bilang, beri dia 10 tahun. Dia akan menghancurkan keluarga bangsawan itu. Dia juga bicara soal mencetak buku.
Jika ada buku, memang bisa menggoyang fondasi keluarga bangsawan. Tapi mencetak buku tidak mudah. Cetak balok kayu. Dia tahu berapa modalnya? Berapa banyak balok untuk satu buku? Anak ini, Ayah, sebelumnya aku juga bilang begitu. Tapi dia bilang aku tahu apa. Apa dia punya cara? Nanti aku harus tanya dia. jangan tanya. Tidak ada cara. Yang mulia, keluarga bangsawan begini bukan hal baik. Aku juga tahu. Tapi apa boleh buat? Semuanya sudah dibunuh. Siapa yang akan membantu kaisar mengelola negara? Menurut hamba, Wei Hao punya cara. Yang mulia sebaiknya mempertimbangkan untuk memanggilnya dan berbicara lebih lanjut. Suruh dia datang ke istana. Hamba merasa, anak Wei Hao ini memang punya kemampuan. Bertemu dengannya menguntungkan, tidak merugikan. Baik, temui saja. Biar dia tidak takut dan cari-cari bangsawan lain. Besok lusa, biar Kementerian Ritus yang beritahu. Para keluarga bangsawan itu ingin kaisar menghukum Wei Hanzi. Mimpi. Aku justru akan mendukung Wei Hanzi ini. Aku sudah tahu. Bawahan bilang ada yang mau menyerangmu. Kamu waspadalah. Tahu juga. Informasimu cepat sekali. Kami sudah didayung bertahun-tahun. Pasti punya teman lama sendiri selama ini. Keluarga bangsawan selalu ingin menguasai bisnis padang rumput. Mereka terus menekan kami, tapi kami tidak setuju. Karena tanpa pedagang asing, Dayung tidak bisa mendapat kabar dari padang rumput. Apa ada yang khusus minta kalian kumpulkan informasi? Tidak juga. Hanya prajurit perbatasan. Kadang tanya kami tentang berita. Kami kasih tahu sedikit yang kami tahu. Tapi tidak berani kasih tahu semua. Kalau sampai Beicang atau suku lain tahu, kami bisa hancur. Ini juga cara mereka cari nafkah, bisa dimengerti. Aku mau balik ke padang rumput kirim barang. Sudah pergi? Buru-buru cari uang dari orang Beicang? Kamu yang paling paham aku. Jadi, harus datang ke padang rumput cari aku ya. Dua si bodoh, kamu ngapain? Wei Hanzi, hati-hati sendiri. Aku pergi. Jaga diri. Bagaimana kalau pemerintah diam-diam bentuk rombongan dagang? Jual barang ke Beicang sambil kumpulkan intel? Entah bisa atau tidak. Tidak, mungkin Dayong sudah lama lakukan ini. Kalau aku saja bisa mikir, mana mungkin kaisar tidak? Wei Hanzi. Kaget. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Berani-beraninya bicara begitu pada putri ini. Lapar? Ayo ke Ju Xianlou. Ada hal yang mau ku bilang. Besok pagi, kamu harus masuk istana menghadap ayahku. Mendadak banget, besok langsung pergi? Aku belum siap nih. Siapin apa? Bawa oleh-oleh dong. Gak mungkin aku datang tangan kosong. Aduh, aku harus pulang dulu. Belum selesai ngomong. Besok pagi, apapun yang terjadi, jangan terlalu kaget ya. Dasar bocah. Pasti ada yang disembunyikan. Ayo, ngaku. Iya, aku memang sembunyikan sesuatu. Tebak sendiri aja. Kok gak ikutin aturan main sih? Gimana aku harus nanggapin? Besok, kamu harus tunjukin yang bagus ya. Jangan sembarang ngomong. Dan jangan sembarangan jalan-jalan. Itu kan istana. Kalau kamu nyasar, repot nanti. Terus, meskipun lagi kesel, jangan tunjukin ekspresimu. Ya? Tenang aja. Masa iya ketemu kaisar aku masih sembarangan ngomong? Tunggu aja aku ketemu kaisar. Aku bakal ubah kamu dari putri terlunta jadi yang paling disayang di istana.
Cepat bangun. Biarin tidur lagi dong, ngantuk banget nih. Tidur apaan? Hari ini kan kamu harus ke istana ketemu kaisar. Cepat bangun, jangan tidur lagi. Ini, gak waras ya? Kaisar mikir apa sih? Tidur aja gak enak, gimana mau urus negara? Jangan ngomong sembarangan. Cepat turun, ganti baju. Wang Guanjia, hari ini kamu ikut tuan muda ke istana. Ingat, jaga dia baik-baik. Baik. Jangan sampai dia sembarangan pukul orangnya. Baik, tenang saja, Nyonya Kecoh. Cepat jalan. Gak sopan kalau bikin kaisar nunggu. Sanggup, enak. Cepetan. Tuan muda ini, kok rasanya aneh ya? Aneh? Aneh apanya? Coba lihat. Kok sepi banget? Gak ada orang sama sekali? Wang Guanjia, jangan-jangan kamu salah? Tuan muda, hamba sudah puluhan tahun tinggal di Shangdu. Pasti nggak salah. Cuma heran aja. Kok bisa sepi banget gini ya? Bro, ini pintu masuk untuk sidang kerajaan, kan? Sob, sapa dong. Lah, emang gak ada orang di sini? Siapa? Bro, aku Wei Hao. Kamu yang jaga sini ya? Bukan, maksudku. Kok sepi banget sih? Gak ada orang? Hari ini nggak ada sidang. Ngapain kamu datang pagi-pagi banget? Aku mau ke istana, ketemu kaisar buat ucapin terima kasih. Ketemu kaisar juga nggak segini paginya. Kaisar belum bangun. Belum bangun. Aku. Itu. Kapan pintu gerbang ini bisa dibuka? 1 jam. Kenapa kamu bangun pagi-pagi begini? Bertemu kaisar juga pagi. Kementerian Ritus tidak memberitahu kamu datang pagi? Pagi. Kalau pagi, kenapa bangunkan aku pagi-pagi buta? Tuan, bukankah pagi itu sama dengan pagi-pagi? Aku. Bolehkah aku pulang tidur dulu baru datang lagi? Wei Hanzi, kamu terlalu berani. Sudah datang tapi belum bertemu kaisar, berani pulang sekarang? Jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Kalau berani pulang sekarang, itu tidak hormat. Tante. Tante menipuku lagi. Bangun pagi-pagi, malah telat. Aku benar-benar kesal. Sudahlah, tunggu sebentar. Ayo, aku antar kamu masuk istana, menghadap kaisar. Jangan sampai kaisar memanggil, kamu tidak ada. Datang lebih awal, menunjukkan ketulusan, bukan? Tunggu di luar balai Ganlu. Kapan kaisar bangun? Tunggu saja 1 jam. Apa? Wei Hanzi datang untuk berterima kasih. Bukannya pagi? Yang kecil ini tidak tahu. Dia sedang menunggu di luar. Biarkan dia menunggu. Selain itu, beritahu Putri Mahkota, katakan Wei Hanzi sudah datang. Minta dia datang ke balai Ganlu 2 jam kemudian. Jangan datang lebih awal. Baik, yang kecil ini segera lakukan. Jangan-jangan Kementerian Ritus tidak memberitahu dengan jelas? Kalau tidak, mana mungkin anak itu datang sepagi ini? Kenapa Wei Hanzi sudah datang sekarang? Bagaimana dia bisa bangun sepagi itu? Aku belum siap. Bodohnya. Yang mulia, hati-hati kedinginan. Entah ekspresi apa yang akan dibuat si bodoh itu setelah tahu aku putri mahkota. Ekspresinya pasti lucu. Jangan-jangan bilang aku penipu. Putri, jangan gugup. Lagi pula, Yang Mulia dan Tuan Wei. Bukankah sudah jelas? Siapa yang gugup? Bodohnya. Yang Mulia, Kasim dari Balai Ganu bilang begitu. Minta Yang Mulia datang 2 jam kemudian, jangan lebih awal. Kalau begitu aku persiapkan dulu lagi. Biarkan dia menunggu saja.
Pangeran Xuan Pingyang, pendiri negara, Wei Hao, menghadap. Giliran saya. Serahkan semua pedang dan pisau yang kamu bawa. Saya tidak bawa itu. Buat apa saya bawa? Saya tidak mau berkelahi. Geledah. Apa kamu masih dendam? Bahkan putra mahkota datang pun harus digeledah. Ini aturan. Geledah. Geledah, geledah, geledah. Tuan Pangeran, ikut hamba. Tuan Pangeran, nanti saat bertemu Kaisar, jangan bicara keras-keras. Perhatikan tata krama. Terima kasih, Kasim. Kali ini saya tidak bawa apa-apa. Lain kali, kalau makan di restoran Jusian, sebut saja nama saya. Gratis. Sini, sini, sini. Ayo. Pangeran Xuan Pingyang, pendiri negara, Wei Hao, menghadap. Yang mulia, Tuan Pangeran Wei sudah datang. Hormat kepada Yang Mulia. Datang. Kamu bangun pagi sekali-kali ini. Bukannya disuruh datang pagi? Ini, bibi saya salah paham. Pemberitahuannya pagi. Dia bangunkan saya sebelum fajar. Pertama kali, belum berpengalaman. Suara ini terdengar familiar. Di mana ya? Angkat kepala. Terima kasih, Yang Mulia. Kepala rumah tangga. Benar aku. Aduh, Apa maksudnya? kamu. Kamu kaisar? Ini terlalu seru. Kenapa? Tidak mirip? Bukan, bukan tidak mirip, 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 kamu. Aku. Jadi. Biar saya pikir dulu ini situasi apa. Pikir apa? Pikir perkataanmu sebelumnya. Kepada Kaisar? Bodoh, tidak mengerti urusan negara. Siapa bilang? Siapa berani bicara begitu kepada kaisar? Kamu yang bilang. Yang Mulia tunggu sebentar, biar saya urutkan. Saya agak bingung. Kamu kepala rumah tangga putri. Kamu juga ayahnya putri. Kenapa mau jadi kepala rumah tangga untuk putri yang tidak disayang? Tidak disayang? Kamu tahu siapa Ning An? Masa tidak tahu siapa Ning An? Kamu bilang siapa yang ngomong kosong? Aku gimana tahu? Bukan kamu? Jangan-jangan kamu palsuan? Gak mungkin, pagi-pagi udah ada di istana. Kamu bukan yang palsu? Wei Hao. Ning An juga dipanggil Bao King. Udah tahu siapa? Cewek ini kok punya nama lain? Bukan cewek ini ya? Ngapain punya banyak nama? Kamu ngomong apaan sih di sini? Wei Ning An. Putriku, putri sulung kerajaan Dayong. Putri Bao King? Belum pernah dengar. Masih ada yang nggak tahu ini? Cewek ini putri sulung, kan kata orang-orang? Putri sulung paling disayang, ya kan? Kamu beneran nggak tahu? Gak apa-apa. Disayang atau enggak juga nggak penting, mertua. Kalau gitu, urusanku sama Ning An, kamu setuju? Kamu panggil aku apa? Santai mertua, Ning An ikut aku nggak bakal rugi. Aku bisa cari duit. Oh iya, belum pernah ada yang panggil aku mertua. Si bego ini malah panggil aku mertua ini. Kok rasanya agak akrab ya? Mertua. Coba lihat ini. Ini apa? Coba. Garam. Kenapa? Halus banget? Sepengetahuanku, garam selalu dikelola negara. Tapi produksi garam Dayong sekarang sangat kurang. Garam di pasaran sekarang, 1 liang dijual 10 kain. Berarti 1 kati 160 koin, kan?
Berdasar data penduduk Dayong sekarang, sekitar 16 juta orang. Misal satu orang setahun pakai setengah kati garam, berarti 8 juta kati. 120.000 kain. Biaya produksi garam cuma 20.000 koin, jadi dari garam ini, untungnya hampir 100.000. Hitungannya gitu, tapi produksi garam Dayong setahun nggak sampai 20.000 kati. Kebanyakan rakyat nggak mampu beli. Produksi garam nggak gampang, butuh proses rumit. Rumit apaan sih? Ini barang apa yang rumit? Asal kamu kasih aku garam kasar atau ladang garam yang cukup. Aku bisa olah 100.000 kati sehari untukmu. 100.000 kati. Jangan bilang 100.000 kati, kalau kau bisa buat 10.000 kati untukku. Aku akan berikan kau kuasa atas semua tambang garam di negeri ini. Gak ah, ngapain aku urusin itu? Baru saja kau bicara besar, sekarang mau ingkar janji? Ini namanya menipu kaisar. Aku nggak ingkar janji. Proses pembuatan garamnya sudah aku tulis di kertas ini. Bahan yang dibutuhkan, cara membuatnya, takarannya. Aku kasih tahu kalian saja, aku nggak mau urusin itu. Repot-repot amat, itu kan bukan milik sendiri. Yang kau tulis ini, bisa diterapkan? Pasti bisa dong, sudah aku tulis selengkap itu. Memang ada gunanya juga. Akan kuserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Mertua. Itu, tentang aku dan Ning An. Wei Hanzi, aku peringatkan kau. Kalau kau masih memanggilku mertua, aku akan masukkan kau ke penjara Kementerian Hukum. Percaya nggak? Mertua, barangnya sudah Bapak terima. Resepnya juga sudah aku berikan, jangan seperti ini dong. Paduka, Putri Mahkota mohon audiensi. Persilakan masuk. Baik. Untung, kalau anakku tahu aku hampir goyah, pasti dia akan marah besar. Putri Mahkota. Dasar kau, gadis. Bukannya kau bilang kau putri yang terlunta? Kau bohongi aku sendiri saja sudah cukup, malah ajak orang lain ikut bohong. Ini kan jelas-jelas mertuaku, kau bilang dia pejabat biasa. Kau bohongi aku sampai sedih sekali. Siapa yang ajak orang bohongi kau? Sendiri nggak bisa tebak, salahkan siapa? Iya. Aku. Bukan, mertua, coba Bapak jalan ke jalan. Tanya orang sembarangan. Tanya dia tahu nama Bapak siapa? Bukan. Aku saja belum pernah ketemu, mana tahu Bapak siapa? Ayo dua, ayo sama-sama sekarang. Mertua? Siapa mertuamu? Jangan asal panggil. Sudah, aku mau bicara dengan mertua. Urusanmu. Nanti aku hitung lagi. Wei Hanzi, mau hitung dengan siapa? Kau. Bikin emosi. Pulang sana, aku nggak mau lihat kau sekarang. Oke, ayo pulang, Nona. Mertua suruh kita pulang. Siang makan di rumahku yuk. Ayo. Lepaskan. Mau apa kau? Wei Hanzi, kau sendiri aja susah. Masih ganggu anakku. Lihatlah semua laporan ini. Ada yang menuduhmu menjual kaca patri ke pedagang Hu, ada yang bilang kau berkolusi dengan Beicang. Ditambah yang sebelumnya, sudah ratusan laporan. Ayah mertua. Kau tahu aku sengaja melakukannya. Keluarga-keluarga bangsawan itu cuma iri dengan bengkel kerjaku. Bukan, negara Dayong yang baik-baik ini. Kok bisa dikendalikan oleh keluarga bangsawan? Aku masih ada di sini. Kalau mereka masuk terlalu jauh, aku akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Jangan-jangan, kau punya cara untuk menghadapi keluarga bangsawan? Yaitu metode mencetak buku yang kau sebutkan dulu. Tapi bukan yang kalian pakai sekarang. Sekarang aku belum bisa mengungkapkannya. Kalau aku ungkap, mereka pasti akan membunuhku. Kalau Hanzi benar-benar punya cara ini, maka menghadapi keluarga bangsawan ada harapan. Wei Hanzi, aku akan melindungimu. Kau lindungi aku? Percuma. Kau di dalam istana, aku di luar. Aku dibunuh pun kau tidak tahu. Bodoh. Jangan lagi ngomong sembarangan pada ayah. Apa sembarangan? Lihat saja, tidak sampai 20 tahun. Separuh pejabat dari keluarga bangsawan di istana akan diganti. Kau sendiri juga keturunan keluarga Wei. Kalau pakai caramu ini, tidak takut merugikan keluargamu sendiri? Aku memang marga Wei, tapi aku tidak suka dengan keluarga bangsawan itu. Mengapa mereka memonopoli kekuasaan negara? Dan juga kekayaan negara?
Aku seorang bangsawan. Mereka berani terang-terangan merebut bengkel kerjaku. Lalu rakyat jelata biasa di negara ini, masih ada tempat mengadu? Ayah mertua, semakin kupikir semakin tidak benar. Menurutmu, mengapa anak-anak dari keluarga biasa sejak lahir? Sudah ditentukan nasib hidupnya? Mau jadi pejabat tidak boleh, mau cari uang. Agar keluarganya hidup lebih baik pun tidak boleh. Keluarga bangsawan ini, sungguh keterlaluan. Bagus kalau kau punya kemampuan seperti itu. Tapi, ucapanmu tadi, hanya kita bertiga yang tahu. Jangan bilang keluar. Kalau orang luar tahu, awas kepalamu. Aku tahu. Aku cuma ngobrol dengan ayah mertua. Yang mulia. Permaisuri mendengar Adipati Wei masuk istana. Khusus memerintahkan agar setelah menghadap yang mulia, Adipati Wei pergi ke istana Fenluan. Ibu mertua mau menemuiku? Bukan? Nona, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak bawa hadiah apa-apa. Nanti kalau ketemu ibu, jangan panggil sembarangan lagi. Tenang saja, aku tak akan mempermalukanmu. Ayo pergi. Itu kan ketemu mertua perempuan. Mertua perempuan jauh lebih penting daripada mertua laki-laki. Yang penting bisa menaklukkan mertua perempuan. Kalau sudah, masalah lainnya pasti selesai. Ayo. Paduka hendak pergi? Aku dan mertua mau ke tempat mertua perempuan. Mertua? Apa yang kau panggil? Itu mertuaku. Ini mertuamu? Paduka malah tak keberatan dipanggil begitu oleh Wei Hanzi. Itu kan harem, mertua. 3.000 selir paduka bersembunyi di situ, ya? Aku mana punya 3.000 selir? Siapa bilang? Semua orang bilang begitu. Ingat, aku tak punya. Jangan fitnah aku. Kalau tak percaya, tanya saja Ning An. Ayah benar. Semua selir di harem dijumlahkan. Ya cuma 30. Itu juga sudah banyak. Menurutku, istana ini terlalu besar. Satu keluarga mau silaturahmi aja jalan setengah hari. Nanti, aku akan desain ulang dengan baik. Buat beberapa lantai, biar praktis. Kau bisa mendesain rumah? Tentu. Kalau kediamanku sendiri yang kudesain, pasti bikin kalian terpukau. Kalau begitu, coba saja desain. Aku ingin lihat, apa kau cuma omong kosong? Ayah, bagaimana dengan laporan-laporan yang menjelekkan itu? Sudah jelas, bereskan mereka. Bereskan mereka sih bisa. Tapi, kau harus tinggal beberapa hari di penjara Kementerian Hukum. Setuju? Mertua, Ayah, kau tak akan menjebakku, kan? Begitu tidak percayanya kau padaku? Kau tinggal beberapa hari di penjara Kementerian Hukum. Aku akan selidiki dan bereskan beberapa pejabat. Soal bengkel, tenang saja. Siapa berani saingi keluarga kerajaan? Nekat mati? Oh ya, untuk umum, jangan bilang aku mertuamu. Kalau tidak, susah membereskan mereka. Mertua, bisakah caranya diganti? Kau kan kenal Kementerian Hukum. Waktu itu aku lihat kau dan para sipir penjara. Akur sekali. Tempat lain, aku khawatir kau tak nyaman. Harus berapa hari? Janji dulu, maksimal 10 hari. Tak perlu 10 hari. Pulang, jelaskan ke keluarga. Jangan khawatir. Baik. Tapi penjara Kementerian Hukum terlalu dingin, aku butuh bawa beberapa barang. Lebih baik, beri aku ruang sendiri. Aku akan bawa beberapa peralatan ke sana. Bawa apa? Buku-buku, alat tulis dan kertas, semacam itu. kenapa? Mau hitung-hitung di penjara? Iya. Lihat, bengkel kaca kita, rata-rata 5 hari sekali pembakaran. Satu pembakaran 40.000 koin, 2 bulan jadi 480.000 koin. Kita bagi rata, ditambah lagi, bisnis restoran Jusian. Banyak sekali uangnya. Kamu rencananya mau dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Aku belum kepikiran, belum dapat uangnya. Mertua, tanya dia. Sampai sekarang aku belum terima 1 koin pun. Ini mau tahun baru, harusnya bagi-bagi sedikit dong. Belum dikasih 1 koin pun? Iya dong, modal aja belum balik. Anak ini demi Ning An. Benar-benar sudah berkorban banyak. Tahun baru, pasti dikasih. Oke. Tapi Wei Hao, karena kamu panggil aku mertua, maka aku mau ingatkan kamu. Itu. Lihat, 1 bengkel kaca. Kamu bisa dapat uang sebanyak itu. Aku masih ada, masih bisa jaga buat kamu.
Tapi kalau aku sudah tidak ada, pangeran mahkota naik tahta. Atau kaisar berikutnya yang naik tahta. Uangmu ini bisa dijaga atau tidak, belum tahu. Ayah, ngapain bicara hal-hal tidak baik begitu? Maksud ayah itu. Uang terlalu banyak, belum tentu hal baik, bukan berarti. Aku mengincar uangmu itu. Ingat satu kalimat, namanya sedekah sedikit jadi berkat, sedekah banyak malah jadi musuh. Tahu? Uangmu sekarang, aku malu-maluin gak kasih. Kamu juga gak bisa apa-apa sama aku, tapi kaisar berikutnya bakal mikir. Ini merusak muka keluarga kerajaan. Nanti, malah jadi bencana. Gak nyangka, mertua ngomong jujur kayak gini sama aku. Mertua. Jadi maksudmu, Bagianmu sendiri. Simpan 10%, sisanya 40%, jual ke kerajaan. Aku nggak kasih uang, aku kasih satu perkebunan kerajaan. Kira-kira luasnya 20.000 lebih hektar, banyak juga rumah-rumah. Perkiraan nilainya sekitar 178.000 koin, tukar dengan 40% bagianmu itu. Baiklah, oke, tidak masalah. Aku sendiri tidak bisa menjaga uang sebanyak itu. Menyerahkannya kepada kerajaan setidaknya tidak berbahaya. dan juga, suruh keluargamu segera memberimu upacara penobatan. Setelah itu, datanglah bertugas di istana. Bertugas. Seperti Cheng Cuci. Bisakah aku tidak bangun pagi-pagi? Aku tidak mau jadi pejabat. Jangan pernah berpikir begitu. Aku beritahu kamu, mulai sekarang. Pintu utama Balai Runggalu untuk sidang, kamulah yang akan membukanya. Siapapun tidak boleh membukanya. Berani bilang aku punya masalah, sembarangan. Aku. Tolong bantu aku bicara dengan ayah mertua, aku tidak mau jadi pejabat. Halo, ibu mertua. Wei Hanzi. Ayah mertua sudah setuju dengan pernikahanku dan Ning An. Aku belum setuju, kamu yang maksa manggil begitu. Baik, Ibu mertua, aku datang buru-buru kali ini, tidak bawa apa-apa. Utamanya karena tidak tahu akan kesini, mohon maaf ya. Lain kali aku datang, pasti akan bawa hadiah untuk ibu. Dijamin ibu suka. niatnya saja sudah cukup. Ibu mertua, ibu terlihat sangat muda. Kalau tidak tahu ibu adalah permaisuri, aku sama sekali tidak mau percaya. Ibu adalah ibu Ning An, terlihat lebih mirip kakak. Sangat muda. Benar kan? Anak ini tampan, juga berbakat, bagus. Wei Hao, di rumahmu hanya kamu satu anak laki-laki. 8 kakak perempuan. Aku anak tunggal, turunan tunggal 5 generasi. 8 kakak perempuanku sudah menikah semua, tidak di Shangdu. Setahun sekalipun tidak pulang, ayahku ini. Pergi ke Bashu mengunjungi keluarga sudah setengah tahun lebih. Bahkan setelah diberi gelar bangsawan belum pulang, tapi ku dengar. Mereka akan pulang saat tahun baru. Karena dapat gelar bangsawan, kakak-kakakku ingin pulang melihat adiknya. Bagus. Anak yang jujur. Hari ini makan di istana Feng Huang. Hanya saja masakan istana tidak sebagus di Juxian Lou, jadi aku juga sudah berusaha dengan bahan-bahannya, menggunakan yang terbaik. Ibu mertua sudah repot-repot. Kalau begitu, besok kau ke istana. Datang ke restoran Juxian untuk belajar masak. Selain menu yang ada, resep burung darah panggang yang akan diluncurkan juga dibawa. Banyak latihan, pasti bisa. Aku sering dengar para pejabat bilang, makanan di restoran Juxian enak sekali, tapi belum pernah coba. Suruh istriku bawa untukmu. Kalau enggak, makan di rumah ibu mertua. Bagus tuh. Hao perhatian banget. Ibu. Masa iya ibu mertua nggak bisa makan masakan restoran menantunya? Ayo kita makan. Ibu mertua duluan. Masih bilang menantu kecil. Si bodoh ini cuma tahu cari muka ke ibu mertua. Aku mau makan cuma bisa numpang di permaisuri. Masih ada bapak mertua nggak sih? Hao kamu pulang. Gimana? Nggak gimana. Kamu ini, udah dibilangin siang. Pagi-pagi bangunin aku. Sampai aku nunggu lama di sana. Kalau nggak nunggu lama, aku udah balik. Iya? Siang kan pagi juga? Kamu seharian belum makan. Lapar ya? Udah makan.
Kaisar ngadakan jamuan. Nggak ngadakan apa-apa, cuma makan biasa. Bagus banget. Artinya Kaisar menghargaimu. Kamu tahu Ningan itu siapa? Putri, Putri tertua. terus kamu sama dia. Kalian beneran? Tentu saja. Dari dulu udah bilang beneran. Kamu nggak percaya, malah mukulin aku. Sekarang aku udah manggil Kaisar, bapak mertua. Manggil permaisuri, ibu mertua. Hauer, jangan bohong sama tante ya. Aku bakal percaya beneran. Beneran kok. Nanti beberapa waktu lagi kamu bakal tahu. Beberapa waktu lagi. Kenapa? Karena aku mau masuk penjara beberapa hari. Apa? Masuk penjara? Udah tahu si nakal ini pasti bikin masalah lagi. Jangan-jangan dulu, dengerin penjelasanku. Aku bisa jelasin. Baru ketemu Kaisar langsung mau masuk penjara. Masih mau jelasin apa? Main-main aja sama aku. Aku mau bantu Kaisar membereskan keluarga-keluarga bangsawan itu. Yang mulia bilang sendiri. Benarkah begitu? Tentu saja, kalau tidak kenapa aku tidak masuk sekarang. Kenapa harus tunggu besok? Aku bisa tahu duluan kalau besok mau masuk. Coba pikirkan. Sungguh. Oh iya, Bibi, tolong siapkan beberapa barang. Aku juga mau renovasi sel. Ayah mertua sudah setuju, boleh renovasi sel. Dikasih sekat. Siapkan aku meja. Kasur empuk, selimut, sama buku-buku. Alat tulis lengkap taruh semua. Sama camilan sehari-hari. Barang-barang kesukaan yang biasa dipakai. Kamu siapkan saja semuanya. Kamu mau masuk penjara atau liburan sih? Jangan urusi, siapkan saja. Oh iya, Bibi. Urusanku dengan Ning An jangan bilang siapa-siapa ya. Yang mulia rencananya mau pakai kesempatan ini buat menghajar keluarga-keluarga bangsawan, kalau kamu cerita. Penjaraku sia-sia, yang mulia juga marah karena aku gagal. Ini salah ayahanda, tanpa kamu. Mana ada bengkel kaca patri? Masalah kecil, selain bengkel kaca patri. Aku bisa buat banyak bengkel lain, cuma gak berguna. Gak perlu, cari untung kecil dengan nyaman saja. Tapi bengkel ini, kamu yang bangun sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma keluar duit. Dulu kamu juga nggak kekurangan uang, setuju aku ikut saham. Mau bantu aku, sekarang malah ayahanda ambil semua. Kamu cuma dapat 1%. Gak apa-apa. Harta diberikan ke kita juga gak bisa jaga. Coba pikir. Setahun untung puluhan ribu kuan, itu bisa kita jaga. Ayah mertua benar, sekarang ayah mertua sayang kamu. Kalau raja berikutnya, masih sayang kamu. Kakakku juga sayang aku, dia biasa. Diam-diam pinjam uang sama aku. Bodoh, kamu gak ngerti maksudku. Sudahlah, waktu kita nikah nanti. Kasih aku beberapa dayang pendamping saja. Dasar bebal, mau dipukul ya? Makan pelan-pelan, aku mau ke penjara. Di sel dingin, bajingan, tambah selimut. Ngapain ketawa? Kalau ketawa lagi. Aku suruh kalian semua jadi dayang pendampingnya. Kalau kami dayang pendamping, lalu yang mulia. Bukankah dia benar-benar jadi istri utama? Jangan tertawa-tawa lagi, kalian. Makan yang enak ya. Awang, Ayo, tambahin kuahnya. Tuan muda, ini untukmu. Buatkan aku tungku sesuai gambar ini. ini buat apa? Buat dulu aja. Aku gak bisa jelasin sebentar. Aku masuk penjara, dong. Baik, hati-hati ya. Angkat dengan hati-hati. Sudah susah-susah. Aku bilang, Tuan Wei, kamu berantem lagi? Gak berantem. Cuma ada sedikit masalah, gak parah. Ui, sebelah, kedua. Kamu benar-benar orang nomor 1 di Dayong yang masuk penjara. Masuk penjara bawa barang sebanyak ini. Tuan, ini sel penjara yang paling bagus posisinya. Kering, ada angin, dan ada sinar matahari yang masuk. Tirai ini juga udah dipasangin. Gimana, puas? Oke. Mulai sekarang, sel ini punyaku. Siapapun gak boleh tinggal di sini. Kecuali kalian tanya aku dulu, dan aku setuju. Kalau aku gak lagi di penjara,
sel ini harus kosong. Sering-sering suruh orang bersihin. Ingat, ya. Tuan, ini penjara, bukan rumahmu. Emangnya kamu mau reservasi kamar di sini? Aku juga nggak mau. Menurutku, mulai sekarang jangan cari masalah. Lihat tuh. Ini emang bukan tempat yang bagus. Meja yang aku mau mana? Taruh meja itu di tengah. Cepetan, meja, meja. Sini, sini, sini. Enak banget. Hauer memang hebat. Masuk penjara aja bisa sukses gini. Tante, kamu datang. Sini, taruh, taruh. Makan bareng-bareng, yuk. Tante, kamu bawa minuman buat teman-teman? Nggak bawa. Kamu belum dewasa, nggak boleh minum alkohol. Iya, Tuan. Kami juga nggak bisa minum sekarang. Sedang bertugas. Kapan-kapan, kita makan di restoran Jusian. Baru kamu traktir kita semua minum. Oke, deh. Kalau gitu, makan, yuk. Makan bareng. Makasih, Tuan. Cepetan, ayo semua sini. Wangi banget. Wangi banget. Wangi banget. Babi Hong Shao ini, gemuk tapi nggak nek. Udangnya juga enak. Aku coba, aku coba. Wangi banget, wangi banget. Ini siapa? Datang buat masuk penjara?